jembatan Kaliketek. Saya sekarang berada di bawah jembatan Kaliketek, guys. Di warung yang ada di bawah jembatan Kaliketek. Habis ngopi di bawah jembatan Kaliketek. Jembatan yang fenomenal. Inilah guys suasana di bawah jembatan Kaliketek. Bapak juga tersesat. Bayar? Nggak bayar, Pak. Saya nolong ikhlas lillahi ta'ala. Assalamualaikum, Kak. Bapak, ini kawannya ya? Nggak apa-apa, saya antar sampai sana aja. Jembatan Kaliketek Bojonegoro adalah jembatan legendaris, penuh nilai sejarah, penuh misteri, dan paling angker yang ada di Bojonegoro. Leres mas, saya asli Kelangon. Ya, setelah tadi sore berada di pinggiran sungai sama Mas D. Ya. Kali ini saya pemeran pengganti. Oh ya. Leres mas, saya orang Kelangon, cuman domisili Gresik. Yuk kita hargai peninggalan nenek moyang kita. Ini mah wedi nek Tuban lewat jembatan Kaliketek. Warga Bojonegoro kaduan mbak lewat Kaliketek paling cepat lewat Glendeng Ben Kanor Rengel. Tapi biasanya aku lewat Kaliketek mas naik apa neng Tuban. Wah Petuk Tonggo naik Rengel malah kaduan wong omahku Sugiwaras mas. Aduh iya mas, sampean ya Sugiwaras tak? Sugiwaras endi? Bojonegoro. Selalu lewat sini kalau pulkam arah dari Bojonegoro Tuban. Kapan nang Bojonegoro Betut gak ngerti. Kalau mau ke Blora lewat sini ya, kalau mau ke Blora lewat jembatan Kaliketek juga bisa. Dulu pas masih ada almarhum Bude di Kenduruan selalu lewat Kaliketek, terus lurus Jatirogo, pertigaan pasar masuk ke Kenduruan. Di tanah kafir. Dari kalau dibawa ke Jatirogo dan Nah gitu. Tapi kalau melihat keadaan sekitar sekarang ya mungkin di sana udah ada aspal. Dari Kenduruan dibawa ke Dari Bojonegoro dibawa ke Jatirogo, dibawa ke Tuban, baru dibawa ke Belanda. Tapi kalau melihat keadaan sekitar sekarang ya mungkin di sana kan udah ada aspal ya. Berarti kan saat tidak ada aspal mungkin bisa dibilang
selatan. Belok-belok. Kalau kita lihat ya, sedikit tentang Sungai Bengawan Solo. yang kita lihat sekarang ini sebenarnya belum dibilang pada titik ini yang muda atau yang ya, bahwasanya Sungai Bengawan Solo yang muda. lalu barunya ya, jadi sekitar 4 juta tahun yang lalu. 4 juta tahun yang lalu. Kemudian ya saudara, itu bahwasanya Dulu Bengawan Solo yang ada yang Sungai Bengawan Solo yang dulu ya, di daerah Wonogiri itu dulu alirannya juga alirannya dulu ke selatan. yang juga dan Bengawan Solo Purba alirannya ke selatan. tapi ada di pantai yang ada Jadi ujungnya pantai selatan Gunung Kidul. waktu itu terjadi si yang terjadi di lempeng Indo Australia antara Eurasia dan Australia itu kan memiliki perbedaan masa jenis. Ketika terjadi perbedaan masa jenis waktu itu ya, sehingga lempeng itu saling berhubungan, subduksi tersebut. Nah, akhirnya membuat daerah yang ada di antara itu Wonogiri sampai dengan Jakarta itu terangkat dari dasar tanah kita. Waktu itu kemudian aliran yang dari selatan ketika utara dia ada di selatan mengingat yang tempat yang lebih rendah ya tinggal seperti itu. Nah dari ini sebenarnya kalau nanti kita akan Bengawan Solo Purba. ini ada bekas peninggalan yang tertutup yang murni seperti lembah ya dari Sungai Bengawan Solo juga ya mengering dari terjadi lahan pertama ini. Sungai Bengawan Solo Purba yang mengering. Kita dari ini nih dari yang bahasan mungkin teman-teman dari ini ada yang penasaran atau pengen tahu kenapa sih Om di kisah tanah Jawa ini akhirnya Kisah Tanah Jawa tentang Bengawan Solo ini membahas tentang Bengawan Solo apa alasan yang paling ekspedisi. Om bisa tekankan ya karena kita mengangkat ya kisah tanah Jawa ketika memisahkan sungai yang terpanjang di tanah Jawa. Jadi Sungai yang terpanjang. sungai yang nanti insya Allah kalau Bengawan Solo ini lancar ya ini kali Berantas, kali Serayu, Kali Berantas, Kali Berayu, Kali Ciliwung. yang paling panjang ya karena di Sungai yang paling panjang. ada dari era prasejarah, Sungai di Bengawan Solo semuanya ada. Islam, era kolonial juga Daerah kolonial, daerah Islam. yang ini jadi kayak ini ya pembukanya untuk jalan membahas yang lain yang Jadi inti dari sungai-sungai yang ada di Indonesia. jadi ini kan ada seperti Wonogiri sebagai penyumbang air pertama ya, dari Waduk Timur Sungai Wonogiri penyumbang penggabungannya kemudian air pertama. adalah penyumbang air sungai yang kedua itu dari Ponorogo Penyumbang air kedua dari Ponorogo jadi mengalir terus yang mengalir terus hanya kabupaten yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur melintasi banyak kabupaten yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. atau Surakarta atau Solo salah ya salah ya sehingga kemarin Itu suara truk itu guys, getarannya itu. Saya di bawah, persis di bawah jembatan Kaliketek di warung kopi. Bengawan sungai yang besar dan lebar. Solo. Terlepas dari kisah-kisah sejarah, biasanya sungai-sungai yang ada di Jawa kadang dikaitkan dengan fenomena-fenomena metafisikal. Karena mungkin di sungainya sendiri di dalam airnya sudah ada entitas yang memiliki seperti itu. Kemudian di lokasi ini, wah ini hujannya makin deras ya. Kalau melihat di sebelah sana, ini kita deket banget sama jembatan yang kalau nanti mungkin Pondasi wanita, anak kecil wanita yang masih perawan. Pondasi tumbalnya wanita horor. Anak kecil tumbal. Pondasi jembatan Kaliketek. Jembatan Kaliketek yang kerap dibuat menjadi tempat bunuh diri. Jembatan bersejarah atau sungai Nah ini yang di belakang kita, ini
Selatan. Sungai Bengawan Solo yang bersejarah. Kali Ketek, jembatan Kali Ketek Banjarjo sama Banjarsari. Kenapa kan kita milih jembatan itu? Karena jembatan itu menyimpan banyak cerita sejarah. Ya. Tapi di era kolonial, Jembatan Kali Ketek menyimpan banyak sejarah. Yang menyimpan cerita-cerita misteri. Jembatan lama dan jembatan baru. Tetapi karena ini sudah mau maghrib, kondisi sudah tidak memungkinkan, jadi kita tunggu setelah berbuka. Ya, kita review sampai kondisi membaik. Kondisi ya, kita bagaimana kita penasaran lama-lama ya. Tapi kita tunggu dulu. Tetap setia di sini, stay di sini. Ya, jadi kita akan menceritakan di sana. Ceritanya banyak banget dan pengen cerita semua nih Mas Din. Oke Om, dari sekian banyak ini yang pengen diceritakan, sebenarnya yang paling menonjol, paling yang ingin dari bahas itu yang bagian ini di jembatan belakang. Ini bagian apa ya? Bagian yang menjadi favorit saya sebenarnya. Bagian favorit 1965. 1965. Ya, 1965 ini mau menjadi tempat apa ya? Yang baru-baru terjadi 1965, tahun 1965. Kisah Tanah Jawa. Tukul Arwana. Tukul jalan-jalan. Jembatannya ini juga dari baja ini, teman-teman. Kuat ini. Ya Om, ya setelah tadi sore berada di pinggiran sungai Kolon sama Mas D. Kali ini saya pemeran pengganti. Itu sih ya. Om, di belakang kita ini sekarang ada jembatan yang mungkin bisa dibilang jembatan legendaris. Bukan hanya Jembatan legendaris Kolon, tapi juga di Pulau Jawa. di Pulau Jawa. Boleh mungkin buat Jembatan legendaris di Pulau Jawa. Ya, jadi sebenarnya saya tuh dari dulu pengen kesini Mas. Karena jembatan ini itu jembatan kereta api. Jembatan kereta api juga ada. Jembatan Kali Ketek. Jadi ada jembatan lama, Jembatan lama jembatan dan jembatan baru ya, dan ini menghubungkan antara dua desa. yang menghubungkan dua desa, Ada desa yang sebenarnya Desa Banjarsari dan Desa Banjarjo. kalau jembatan ini ya itu memang antara dari Banjarsari yang ada di sekitaran jembatan Kali Ketek ini sendiri. Ini kan namanya Kali Ketek. Jembatan Kali Ketek adalah Ada kenapa ada nama jembatan Kali Ketek, karena dulu ada banyak ketek di sini, teman-teman. Banyak monyet. kereta apinya sendiri kan 1919 jalur kereta api dibuka menghubungkan Bojonegoro dan Jatirogo. kita perlu ingat waktu syutingnya ke Alaska. Oh ya, yang Solo. Nanti mungkin kita buka-buka. Nah, jembatan yang ada di sini ya menghubungkan antara Perusahaan kereta api. itu sampai Jatirogo. Orang awalnya jadi hubungannya antara stasiun Surabaya Pasar Solo sampai ke sana. Ini jalur pertama. Itu untuk mempersingkat. Nah, kalau di Jatirogo sendiri itu nanti dihubungkan lagi ke Pamotan. Bojonegoro ke Pamotan. Nah, ini yang bangun perusahaannya sekarang menggunakan skuter maskapai. Jadi di Jatirogo itu ada perusahaan fungsinya apa untuk transportasi bisnis dan lain-lain.
dari Bojonegoro ke Jatirogo, membawa sumber-sumber alam dibawa dari Bojonegoro ke Jatirogo, dari Jatirogo dibawa ke Tuban, dari Tuban dibawa ke Belanda. Gitu guys. Ini jembatan Kaliketek kereta api. Ini menjadi satu-satunya akses yang menghubungkan antara Banjarrejo dengan Banjarsari. Jadi untuk menghubungkan dua daerah itu. Dan selain untuk Jembatan legendaris di Pulau Jawa. ini juga untuk jalur umum. Jadi di ini relnya, kemudian ada dikasih papan untuk nyebrang. Jadi tidak itu. Ya, tapi konstruksi yang sekarang itu sebenarnya bangunan lama. Oh ya, karena dulu ada waktu zaman agresi ya di tahun 48. Agresi Belanda di tahun 48. Itu kan Belanda ingin masuk ke kota Belanda ingin masuk ke kota Bojonegoro melalui jembatan Kaliketek. Dulu tentara TGP, tentara Geni Pelajar, menghalangi datangnya pasukan Belanda ke Bojonegoro. Diledakkanlah jembatan Kaliketek. 1948. Nah kalau jalur kereta apinya sendiri, karena ini pertambangan dari Nonaktif 1999. yang mengikuti dari jalur Pamotan, dari Lasem nih, Lasem Pamotan sampai di Surabaya yang sudah Lasem Pamotan.